Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Setia Negara Mahmud dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat saat ini, yaitu adalah aplikasi jasa penyewaan kos-kosan atau disebut dengan Cari Indong. Nah, di sini aplikasi ini berfungsi untuk memberi jasa dan memberi saran dan memberi sebuah penyewaan untuk menyewa sebuah kos-kosan. Di sini aplikasi ini juga melakukan penerapan dari React Native. Nah, di sini langsung saja kita ke bagian-bagiannya, yaitu adalah dari mulai di tahap payment screen, home screen, payment screen, dan juga welcome screen. Dan sini saya akan membahas hanya untuk welcome screen saja. Di sini untuk mengimport dan bisa menggunakan library yang ada di React Native, kita harus mengimport terlebih dahulu, yaitu import React from React. Dan selanjutnya itu adalah mengimport beberapa library yang ada di React Native seperti view, text, style sheet, dan juga ada touchable opacity. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian konstanta dari sebuah welcome screen. Di sini pada welcome screen itu sendiri menggunakan beberapa navigasi. Di sini ada beberapa bagian dari mulai view, text, dan juga button. Nah, di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang satu aja yaitu adalah view. View adalah membuat kontainer seperti yang ada di sini, yaitu adalah memunculkan beberapa item yang akan dimasukkan kepada welcome screen itu sendiri, ya, dari mulai judul, deskripsi, dan juga navigasi untuk tombol itu sendiri. Dan langsung saja kita masuk ke teks. Di teks sendiri di atas ini untuk memunculkan seperti tulisan selamat datang di Cari Indong. Yang langkah pertama itu adalah menggunakan variabel style title untuk menunjukkan bahwa kalimat pertama itu adalah selamat datang di Cari Indong. Selanjutnya disusul oleh untuk menjelaskan deskripsi singkat menggunakan style subtitle. Dan di sini dituliskan diketikkan yaitu adalah temukan kos terbaik untuk Anda dengan mudah dan cepat. Dan selanjutnya yaitu adalah button, atau kita sebut di sini menggunakan touchable opacity. Nah, di sini touchable opacity ini menggunakan variabel style button dan yang akan menavigasikan atau memindahkan halaman dari welcome screen menjadi home screen. Dan di sini menggunakan style button on press navigate to home. Jadi otomatis kalau user menekan tombol mulai, otomatis akan berpindah ke halaman home screen seperti yang di sini. Ya, sekali. Nah, selanjutnya yaitu adalah di bawah sini ada sebuah CSS untuk memperbagus dan mempercantik halaman dari style sheet-nya itu sendiri, seperti title, font, terus ada di bawahnya ada title-nya. Di sini kan untuk tulisan Cari Indong itu sendiri seperti fontnya akan dipertebal, yaitu menggunakan font weight bold dan juga size-nya itu sekitar 24. Dan background color-nya itu dari button itu sendiri menggunakan warna biru, yaitu adalah pagar 20288D1 dan begitu juga selainnya. Langsung kita ekspor ke default welcome screen yang akan dimasukkan ke dalam FJS di sini, yaitu untuk mengimport dan agar bisa mengoutputkan dari welcome screen dan juga yang lain-lain sebagainya. Begitu saja dari saya. Langsung ke bagian selanjutnya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfamaya Firdaus, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan detail and payment screen.cs. Pertama-tama ada import React use state from React, yaitu mengimpor library React dan fungsi use state dari React Native. Terus di bawahnya ada import view, text, style sheet, button, image from React Native. Jadi fungsinya untuk mengambil komponen view, text, style sheet, button, image dari React Native. Terus di bawahnya ada import images from assets image map. Jadi ini gunanya untuk memanggil foto-foto yang ada disimpan di aset
Terus ada image map.js dan isinya itu deklarasi foto-foto. Jadi untuk dipanggil agar lebih mudah, karena di sini ada JPG, JPEG gitu. Jadi agar lebih mudah dibuat image map. Oke, lanjut. Di sini ada cons detail and payment screen. Jadi gunanya itu mendefinisikan komponen detail and payment screen dengan props, rute, dan navigation. Terus di bawahnya ada cons cost sama dengan root.params. Jadi mendestruksisasi cost dari root.params. Terus di bawahnya ada cons show QR code, set show QR code sama dengan use state false. Jadi ini fungsinya mendefinisikan state show QR code dan fungsi set show QR code dengan nilai awal false. Terus di bawahnya ada cons handle sewa cost, itu mendefinisikan handle sewa cost. Terus di bawahnya ada set show QR code sama dengan true, itu mengubah state show QR code menjadi true. Oke, dan ini fungsinya untuk mengembalikan JSX yang menggambarkan tampilan layar. Terus di bawahnya ada view style.container. Jadi view utama yang membungkus seluruh konten. Terus di bawahnya ada teksnya detail cost. Terus ini ada teks lokasi cost. Terus di bawahnya ada teks bulan, dan di sini ada deskripsi costnya. Terus di bawahnya ada show QR code dan jadi jika show QR code adalah false, menampilkan gambar cost. Terus di bawahnya ada show QR code dan ini fungsinya jika show QR code true, itu langsung menampilkan teks pembayaran dan gambar QR code. Dan ini adalah QR code-nya. Dan ini pembayaran via Dana. Terus di bawahnya ada button juga sewa cost. Dan di bawahnya lagi ada button kembali. Dan di bawah ini adalah CSS-nya yang digunakan. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahma Pratama dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas C. Di sini saya kebagian menjelaskan dari proyek saya ya, tentang aplikasi penyewaan kos-kosan. Di sini saya akan menjelaskan tentang homescreen.js. Yang pertama di sini kita import React. Nah, yang selanjutnya itu ada pada baris ini merupakan pengimportan React dan komponen-komponen dari React Native yang diperlukan seperti view, flatlist, dan style sheet. Nah, selanjutnya pada baris ini juga merupakan import komponen cost card yang digunakan untuk menampilkan informasi masing-masing cost. Yang selanjutnya yaitu pengimportan cost data yang berisi data-data kos-kosan dari file cost data. Nah, pada baris ini merupakan home screen yang berfungsi untuk fungsional yang menerima navigation sebagai props. Fungsi ini digunakan untuk menavigasi ke layar lain dalam aplikasi. Nah, pada baris ini merupakan view container. View container dengan style container yang digunakan sebagai wadah utama yang mengatur tata letak semua elemen yang ada di dalam layar. Nah, pada baris ini terdapat flatlist, key extractor, dan juga render item. Flatlist digunakan untuk merender daftar kos-kosan secara efisien. Properti data diisi dengan cost data, yaitu array data kos-kosan. Yang selanjutnya itu ada key extractor, digunakan untuk menghasilkan kunci unik setiap elemen berdasarkan ID. Yang selanjutnya yaitu ada render item, yang digunakan untuk merender setiap item dalam flatlist menggunakan komponen cost card yang menerima item dari data cost dan navigation sebagai props. Dan sisanya ini hanyalah styling, yaitu CSS.
Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu di komponen CoastDart. Komponen yang bernama filenya coastguard.js itu import rect from rect-nya itu adalah mengimpor rect untuk mendefinisikan komponen. Selanjutnya itu import view text style sheet touchable opacity dan button itu from React Native, mengimpor komponen-komponen dari React Native untuk membuat antarmuka pengguna. Untuk selanjutnya itu import use navigation from React Native navigation / native untuk mengimpor hook dari use navigation mengakses objek navigasi. Untuk CoastGuard mendefinisikan komponen fungsional CoastGuard yang menerima coast sebagai properti. Confinement URL itu ke ini URL navigation navigate paymentnya itu coast payment URL. Returnnya itu merender elemen-elemen JSX yang akan ditampilkan pada layar. View style sheet card itu membungkus seluruh konten dalam sebuah view dengan gaya style card. Untuk touchable opacity on press itu navigation detail cost membungkus elemen teks dalam touchable opacity yang akan dalam di detail cost yang bernama saat ditekan. Lanjutin untuk text style title itu nama cost name-nya ini cost element. Selanjutnya location textnya itu untuk lokasi costnya itu ini di Jakarta nih teksnya. Selanjutnya itu style price harga cost price-nya itu per bulan ini 1.500.000. Nah, untuk button title sewanya ini. Nah, ini contoh CSS-nya. Oke, untuk selanjutnya cost data. Nah, cost data ini sama ini untuk mengisi nama dari cost card. Nah, untuk pertama ID-nya 1, namanya cost elite Jakarta, harganya 1.500.000. Untuk keduanya sama, ID, name, location, price, deskripsinya cost murah meriah dekat kampus. Untuk sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo dengan NIM 22305 11116, kelas 4C dan Prodi Teknik Informatika, mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proyek aplikasi penyewaan kos pada bagian payment screen. Nah, di sini pada baris pertama yaitu ada import React useState from React. Di sini berfungsi untuk mengimpor pustaka React serta hook useState. Untuk React diperlukan untuk membuat komponen UI dan useState digunakan untuk mengelola state dalam komponen fungsional. Import view text button style sheet image from React Native. Ini untuk mengimpor komponen UI dari pustaka React Native. Sebagai view adalah kontainer dasar, teks untuk menampilkan teks, button untuk tombol, dan style sheet untuk mendefinisikan gaya atau mengatur gaya, image untuk menampilkan gambar. Nah, di sini ada import image from folder asset dan file image map, yang itu untuk mengimpor gambar dari direktori asset dan file image map. Kemungkinan merupakan objek yang memetakan nama gambar ke sumber daya gambar yang sesuai.
Nah, di sini ada lanjut lagi pada baris line kelima, yaitu ada cons, payment screen sama dengan root, navigation. Di sini untuk mendefinisikan komponen fungsional payment screen yang menerima rute dan navigation sebagai props. Nah, di sini ada cons, cost sama dengan route params. Untuk menggunakan destructing untuk mengambil parameter cost dari rute params. Rute params tersebut berisi data yang diteruskan ke layar ini dari layer sebelumnya. Ini ada cons show QR code, set show QR code, dan useState bernilai false. Untuk menggunakan hook useState untuk mendefinisikan state show QR code dan fungsi set show QR code untuk mengubah nilai state. Show QR code awalnya diatur ke false. Di sini lanjut di bawahnya pada line 9 ke 10 ada cons handle sewa cost untuk mendefinisikan fungsi handle sewa cost yang mengubah show QR code menjadi true saat dipanggil nantinya. Nah, di sini di bawah sini ada return view style sama dengan style.container. Untuk kontainer utama dengan gaya yang ditentukan oleh style.container. Lanjut di bawahnya ada QR code. QR code sendiri berfungsi jika QR code bernilai false menampilkan jika show QR adalah false menampilkan informasi cost. Ini pada ini text style sama dengan style.title cost.name text. Ini untuk menampilkan nama cost dengan gaya style.title. Di bawahnya ada cost.location. Ini untuk menampilkan lokasi cost dan cost.price untuk menampilkan harga cost. Cost.description sendiri yaitu berfungsi untuk menampilkan detail atau deskripsi masing-masing dari cost. Source image ini untuk menampilkan gambar cost yang sudah diatur sebelumnya. Button title sewa ini untuk tombol sewa yang memanggil handle sewa cost nantinya saat atau jika ditekan nantinya pada aplikasi berikut. Nah, pada bagian bawah ini text style.title pembayaran untuk cost name ini untuk jika menampilkan judul pembayaran dengan nama cost. Dan sama ini untuk menampilkan lokasi cost dan ini untuk harga cost dan ini untuk styling gaya dari menampilkan teks pembayaran via dana dengan gaya yang sudah ditentukan di style.payment text. Ini untuk image source ini untuk menampilkan gambar QR code dan title kembali untuk tombol kembali yang mengubah show QR code menjadi false saat ditekan nantinya. Lanjut, di bawah sini ada style.space yaitu untuk menambahkan ruang vertikal antara elemen. Dan terakhir ada button title kembali ke beranda on press navigation.go back. Untuk tombol kembali ke beranda, saya memanggil navigation.go back untuk kembali ke layar sebelumnya. Dan ini ada style yang diatur untuk penulisan maupun tata letak pada aplikasi tersebut. Nah, terakhir ini ada export default payment screen untuk sebagai default
ekspor dari modul ini sehingga dapat diimpor dan digunakan di bagian lain dari aplikasi ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih.